bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Kereta Indonesia, bukti kualitasnya diakui dunia, tembus pasar global 8 negara hingga benua Afrika. Jadi kualitasnya sudah diakui dunia gitu ya. Kereta buatan PT Inka Indonesia, oke? So, jangan lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Hai semuanya, kereta api menjadi transportasi paling efisien dibandingkan kendaraan massa lainnya. Tak heran jika sejumlah negara memilih kereta untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Telah ramai pro kontra mengenai soal impor kereta. Indonesia justru dikenal negara lain sebagai salah satu pengekspor kereta terbesar di dunia. Tercatat beberapa negara menjadi langganan kereta buatan Indonesia, PT Industri Kereta Api atau INKA. Dilansir dari beberapa sumber mulai dari kanal YouTube dan situs resmi PT Inka sendiri, terdapat 8 negara asing yang menjadi langganan kereta api buatan Indonesia, yaitu Thailand, Filipina, Bangladesh, Singapura, Malaysia, Bolivia, dan Selandia Baru. Hal ini tak lepas dari kualitas produk yang dikeluarkan oleh PT Inka yang cukup baik. Ditambah, kereta buatan Indonesia diklaim lebih murah daripada pabrikan dari Cina. Maka dari itu, dalam setiap lelang di beberapa negara, Indonesia seringkali memenangkan tender. Indonesia juga mendapatkan 3 proyek pembangunan lintas kereta di negara benua Afrika dengan pembangunan selama 30 tahun. PT Inka mendapat kesempatan proyek pengadaan kereta api untuk Kongo senilai 11 miliar US dollar atau sekitar 161,7 triliun. Dalam kontrak tersebut, Inka akan memproduksi kereta api penumpang, kereta barang, hingga kereta rel listrik atau KRL untuk negara tersebut. Selain menyuplai lokomotif dan gerbong, Inka bersama BUMN Indonesia yang lain dipercaya menggarap infrastruktur terkait keseluruhan sistem perkeretaapian di Kongo. Pengerjaan fase pertama meliputi proyek kereta api daerah perkotaan sepanjang 580 km, terdiri dari 2 ruas, yaitu Kinshasa Urban Loop Line dan Kinshasa menuju Matadi Port dan Banana Port. Setelah fase 1 ini selesai, nantinya akan berlanjut ke fase berikutnya dengan panjang total hingga 4.100 km. Selain proyek kereta api, Inka juga akan menggarap proyek pembangkit listrik tenaga surya yang berkapasitas 200 MW peak. Proyek ini juga turut melibatkan PT Len Industri dan PT Barata Indonesia. Peletakan batu pertama alias groundbreaking proyek PLTS sudah dilakukan pada 19 Agustus 2020 yang lalu. PLTS ini nantinya akan memasok listrik untuk sektor transportasi termasuk kereta api yang diproduksi Inka. Selain di Kongo, PT Industri Kereta Api atau Inka juga membangun proyek upgrading jalur kereta api yang menghubungkan 2 negara Afrika Barat, yaitu Mali dan Senegal dengan panjang total sekitar 1023 km. Sejak 2020, pihak Inka telah berkunjung ke Senegal untuk berdiskusi dengan salah satu perusahaan di Afrika untuk membangun jalur kereta api dari Bamako, yaitu ibu kota Mali, hingga ke Dakar, ibu kota Senegal. Proyek di Afrika ini menjadi strategi BUMN produksi kereta api atau Inka dalam memasuki pasar global. Dalam proyek tersebut, Inka mendapatkan pinjaman dari pemerintah Swedia guna mengikuti proses lelang untuk memasok 30 lokomotif. Untuk lebih menanamkan pengaruh lebih dalam pada benua hitam, PT Inka bahkan berencana akan membuat pabrik kereta baru di benua tersebut. Hal itu dikatakan oleh Direktur Utama PT Inka, Bapak Budi Noviantoro. Dirinya mengatakan tujuan utamanya adalah untuk mengincar proyek kereta api yang akan dibangun di benua tersebut dalam kurun waktu 20 hingga 30 tahun mendatang. Sebagai informasi, potensi kereta api di Afrika itu sangat besar. Jika melihat panjang jalurnya, kereta di negara-negara bagian tersebut mencapai 19.241 km. Kemudian peluang jalur kereta Liberia-Libya dan jalur Gabon-Eritrea yang juga cukup panjang sekitar 7.411 km dan 4.569 km. Jalur DRC Tanzania juga tercatat masih memiliki peluang sekitar 5.797 km. Namun jalur itu saat ini sudah banyak dinonaktifkan. Nah, jalur-jalur tersebut saat ini sedang Inka bidik. Inka dan perusahaan pelat merah lainnya atau BUMN Indonesia yang lain saat ini sedang bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk mengaktifkan lagi sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Inka sendiri sebenarnya juga mendapatkan kendala.
Inka harus mengejar target produksi 6 kereta per hari. Jika mengandalkan pabrik di dalam negeri saja, pihaknya tidak akan mampu mengejar target tersebut. Pasalnya, Inka saat ini hanya mampu memproduksi kereta sekitar 2 hingga 3 gerbong per hari, karena pabrik yang ada di Banyuwangi belum sepenuhnya efektif. Efektif pun, kemampuan Inka masih di bawah, yaitu hanya sekitar 4 gerbong per hari. Maka dari itu, saya rasa keputusan yang tepat jika Inka membangun pabrik di benua tersebut. Karena mau bagaimanapun, setiap negara pasti akan memiliki rasa nasionalisme dan bangga jika menggunakan produk dari negaranya sendiri. Tentu, pabrik Inka di benua Afrika akan memantapkan posisi tawar Inka untuk memenangkan tender-tender yang ada di Afrika. Ini sama persis lah seperti halnya Indomie. Di Nigeria, Indomie diakui berasal dari negara mereka, karena pabrik Indomie juga ada di negara mereka. Padahal kita tahu Indomie dari mana asalnya dan siapa pemiliknya sebenarnya. Selain pasar benua Afrika, Budi menyebut bahwa Inka akan masuk ke pasar Amerika Latin, misalnya ke Guyana, Suriname, dan Honduras, yang sebelumnya bahkan sudah pernah datang ke kantor Inka untuk berdiskusi perihal kemungkinan masuk ke pasar Amerika Latin. Bahkan perwakilan yang datang mengaku bahwa negara mereka sudah mulai bosan dengan produk Cina. Ya, lebih tepatnya produk Inka lebih murah gitu aja. Karenanya, meskipun jaraknya cukup jauh, mereka bersedia datang ke Indonesia. Lantas, kenapa beberapa waktu lalu ada wacana Indonesia masih impor dari negara lain? Bahkan, kabarnya akan mengimpor kereta bekas pula dari Jepang. Perlu digarisbawahi, impor kereta bekas pada dasarnya hanyalah sebuah opsi. Karena faktanya, impor kereta bekas gak jadi alias batal dan digantikan dengan impor kereta baru. Lah, kan sama saja. Sudah bisa buat, kenapa masih impor? Seperti itu kan? Teman-teman perlu ketahui, Inka saat ini sedang menggarap pesanan dari kontrak-kontrak yang sudah ada terlebih dahulu dari negara lain ataupun dari pesanan dalam negeri. Misalnya nih, batch 2, sekitar 262 unit pesanan dari Selandia Baru, 250 unit kereta dari Bangladesh, 172 unit kereta penumpang dari Filipina, 1.200 unit dari Kongo, dan lain-lain tuh, masih banyak yang belum saya sebutkan. Sedangkan pesanan dalam negeri sendiri saat ini, KAI telah memesan sekitar 612 unit kereta. Pesanan sebanyak itu tentu tidak akan bisa bimsalabim selesai hanya dalam satu malam saja. Kita ketahui bersama, kemampuan Inka hanya sekitar maksimal itu hanya 3 hingga 4 gerbong dalam satu hari. Sedangkan kebutuhan KRL saat ini sangat mendesak karena umurnya yang sudah uzur. Menurut VP Corporate Secretary KAI Komuter, terdapat 10 rangkaian KRL yang harus diganti secepatnya. Artinya, ada 10 lokomotif dan 120 gerbong yang harus diretrofit secepatnya. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, mengharuskan Indonesia mengimpor kereta dari negara lain. Karena Inka, sekitar akhir 2025 hingga awal 2026, baru bisa menyuplai kereta ke PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI berdasarkan kontrak 16 trainset pada bulan November kemarin. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Oke guys, jadi tadi ya videonya ini ya. Jadi itu ya memang PT Inka ini sangat sukses gitu kan dengan perkereta apiannya, mendapat banyak pesanan daripada luar negeri ini, daripada Bangladesh, Filipina, lepas tu mana lagi Kongo, Selandia Baru gitu, banyak beratus-ratus dia punya pesanan ini ya. Memang paling sukses ini PT Inka ya, laku keras ini ya, kereta-kereta buatan PT Inka Indonesia terbaik. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.